Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu. Dan saat ini kita telah sampai pada bab ketiga, yaitu bab memuliakan para penghafal Al-Quran. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya berkata, Al-Babus Thalith fi ikrami ahli Al-Qurani nahyi an idhaihim. Bab ketiga yaitu bab tentang memuliakan para ahlul Quran dan larangan untuk mengganggu mereka atau larangan untuk menyakiti mereka. Imam An-Nawawi dalam kitabnya mencantumkan beberapa ayat, memulai bab ini dengan beberapa ayat. Yang pertama adalah qala Allahu azza wa jalla wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ayat 32. Artinya barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Maka dia adalah orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Dan juga dengan makna yang sama Imam An-Nawawi mencantumkan ayat dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, ya, keharaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk disakiti dan sebagainya. Ini termasuk hurmatillah, termasuk adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang mulia, termasuk Al-Qur'an, ya, termasuk hadis-hadis Rasulullah, tentu termasuk para orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Maka itu adalah yang lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Di dua ayat ini, para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengagungkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala juga muliakan. Ya, dan termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah para penghafal Al-Qur'an, para ahlul Qur'an. Ya. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man hafidhal Qur'ana 'azimat hurmatuhu wa man hafidhas sunnata qawiyat hujjatuhu. Dan barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, maka dia telah memuliakan kehormatannya. Dan barang siapa yang menghafal as-sunnah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menguatkan hujjahnya, itu dalil-dalil yang ia miliki. Dan ini adalah anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagaimana memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Ya, jangan dianggap remeh orang-orang yang senantiasa memegang teguh Al-Qur'an, ya, mengajarkan Al-Qur'an. Ya, orang yang belajar Al-Qur'an juga, ya, semua yang berkaitan tentang Al-Qur'an. Ya. Umar bin Khattab mengatakan bahwa kita adalah barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hendaklah dia mencari kemuliaan dengan Al-Qur'an. Baik, di hadis ketiga dan hadis keempat Imam An-Nawawi mengatakan, ayat ketiga dan keempat Imam An-Nawawi mengatakan, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang beriman yang mengikuti sunnahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk merendahkan dirinya atau memuliakan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan orang-orang beriman. Dan juga ayat setelahnya, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya. Dan orang-orang yang mengganggu kehormatan kaum mukminin dan kaum mukminat bighairi maktasabu, dengan tidak memiliki alasan yang syar'i, faqad ihtamalu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memuliakan dan merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Siapakah orang-orang yang beriman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini, sehingga Imam An-Nawawi mencantumkannya dalam bab ikramu ahlil Quran. Dan inilah munasabat dari ayat dan judul dari bab ini, yaitu ikrami ahlil Quran. Imam An-Nawawi mengambil kesimpulan bahwa orang beriman adalah orang yang cinta terhadap Al-Quran. Ya, orang yang beriman yang dimaksud dalam dua ayat ini adalah orang yang tentu mengamalkan Al-Quran, karena tidak mungkin dia beriman kalau tidak mengamalkan Al-Quran, dan tidak mungkin ia beriman kalau tidak mengetahui isi dari kandungan Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Dan termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya, yaitu ahlul Quran wa khassatuhu, para pecinta Al-Quran, para pembaca Al-Quran, dan orang-orang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para orang yang mencintai Al-Quran. Dan ini adalah pembuka dari bab, ya. Imam An-Nawawi mencantumkan 4 ayat untuk membuka bab ketiga dari kitabnya ini, yaitu bab tentang memuliakan para ahli Quran dan larangan untuk mengganggu dan mencelakakan mereka. Di bab ini ada beberapa hadis, ya, kita ambil beberapa hadis saja. Yang pertama adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Imam An-Nawawi berkata, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikramati syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikramati sultanil muqsit. Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Ya. Artinya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikram bisyaibatil muslim. Ya. Di antara hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikram bisyaibatil muslim, yaitu memuliakan para orang tua. Ya. Termasuk orang tua kita ini dari sisi biologis maupun dari sisi ideologis. Ya. Ada orang tua kita yang melahirkan kita, dan ada orang tua yang mengajarkan kita, yang menjadi guru bagi kita, ya, yang menjadi penuntun bagi kita, ya. Orang yang pertama kali mengajarkan kita beberapa hal di dunia ini, baik itu mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita membaca dan sebagainya, itu adalah orang tua yang harus kita hormati. Wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi'an. Dan juga termasuk hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan para penghafal Al-Quran, hamilul Quran ghairul ghali fihi wal jafi'an, yaitu orang yang menghafal Al-Quran tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Jafi'an, apa maksudnya nanti kita syarah dengan baik. Wa ikrama dzis sultanil muqsit. Dan yang ketiga adalah selain memuliakan orang tua, memuliakan para penghafal Quran, dan juga ikrami dzis sultanil muqsit,
menghormati para pemimpin-pemimpin yang adil. Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya adalah hasan. Ya, baik, yang menjadi titik poin dari bab ini adalah yang kedua, yaitu hamil Quran ghairul ghali fihi wal jafi'an. Hamil Quran adalah banyak penafsiran di sini. Ya. Dia bisa dikategorikan sebagai orang yang menghafal Al-Qur'an, itu pertama, ya. Itu yang pertama yang tentu masuk dalam hadis ini. Hamilul Quran bisa juga berarti orang yang rajin membaca Al-Quran, ya. Hamil artinya yang membawa, orang yang membawa, ya. Baik itu membawa Al-Quran di dadanya dengan cara menghafalnya, ya. Baik itu membawa Al-Quran di sakunya, di tasnya ketika dia bepergian dan sering membacanya. Baik itu orang yang membaca Al-Quran di tangannya, sering membacanya juga, ya. Baik itu orang yang membaca Al-Quran yang kita memuliakan hamil Quran, orang ahli Quran tersebut ketika dia ghairul ghali fihi, ketika dia tidak berlebihan. Maksudnya adalah at-tashaddud wa mujawazatul had. Ghali dalam bahasa artinya adalah at-tashaddud, yaitu berlebih-lebihan. Wa mujawazatul had, dan melampaui batas. Ghairul mutajawizul had fil amal bihi wa tatba' ma khufiya minhu, yaitu orang-orang yang tidak melampaui batas dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang tidak Al-Quran maksud secara tersurat, namun dia mengartikan Al-Quran secara tersirat, secara makna yang berbeda dengan apa yang Al-Quran inginkan, ya. Jadi misalnya ada ayat, dia tafsirkan, dia takwilkan dengan cara yang salah, lalu dia amalkan dan berdalih bahwa ini ada dalam Al-Quran, ya. Maka orang seperti ini adalah orang yang menyelisihi tuntunan dari Nabi SAW dan bukan termasuk orang-orang yang patut kita muliakan, ya. Ahlul Quran juga bermacam-macam, ya. Mereka ada yang mengamalkan Al-Quran dengan betul-betul, dengan sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW, dan juga ada yang mengamalkan Al-Quran menurut tafsiran hawa nafsu mereka, ya, menurut tafsiran imam-imam yang menafsirkan Al-Quran dengan cara yang salah sehingga mereka ikuti hal tersebut. Maka ini tidak termasuk dari orang-orang yang patut kita muliakan dan patut kita hargai. Dan betapa banyak sekarang para yang mengaku sebagai ilmuwan dan cendekiawan muslim, na'udzubillah min dzalik, ya, seenaknya mengartikan Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan tuntunan para salafus saleh. Wal jafi'an, dan juga orang-orang yang para pembawa Al-Quran, para ahli Al-Quran yang wal jafi'an, orang-orang yang sangat kurang dalam mengamalkan Al-Quran, ya, sangat kurang dalam mengetahui atau mentadabburi isi kandungan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu hanya sekedar di mulutnya saja, ya. Al-Quran itu hanya sekedar menjadi simbol hafalannya saja, tidak mengerti bacaannya, tidak mengerti maknanya, tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini juga orang yang termasuk kurang dalam memenuhi hak-hak Al-Quran, sehingga tidak masuk sebagai orang yang patut kita juga muliakan dalam hadis ini, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak merasa terlalu menjauhi Al-Quran atau mengurangi hak yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, yaitu berada di tengah-tengah, ya, tawassut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan karena memang agama Islam ini adalah agama yang pertengahan, ya. Ia selalu diajarkan untuk selalu bersikap di tengah, ya. Kalau Nasrani, kalau Nasrani orang Kristen itu menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan, dan kalau Yahudi membunuh nabi-nabi mereka, maka umat Islam berada di tengah, ya.
ia tidak mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas derajat kenabian, tetap menghormatinya sebagai nabi, sebagai tuntunan, dan juga tidak merendahkan dan melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang Yahudi, dan juga tidak mengangkatnya sebagai Tuhan sebagaimana orang Nasrani. Namun kita berada di tengah, yaitu menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tugas dan risalahnya, dan menganggapnya juga sebagai hamba biasa seperti manusia yang lain. Begitu juga dalam Al-Qur'an, ya. Ada yang berlebihan dalam mengamalkan, ya, ada yang bermudah-mudahan dalam mengamalkan, ya, ada yang berlebihan dalam menafsirkan Al-Qur'an, ada yang tidak tahu sama sekali apa tafsir Al-Qur'an. Nah, sehingga kita harus berada di tengah, mencontoh para salaf dalam menafsirkan dan mengamalkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Lalu hadis yang terakhir dari yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah hadis dari Aisyah. Imam An-Nawawi berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Qala al-Hakim fi ulum al-hadits huwa haditsun sahih. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, derajat mereka, ya. Dan tentu mi'yar atau atau ukuran derajat seseorang menurut syariat adalah sesuai kedekatannya dengan Allah dan kedekatannya dengan ilmu, dan juga termasuk kedekatannya dengan Al-Qur'an. Dan munasabah atau dari hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dengan bab yaitu menghormati para penghafal Al-Qur'an, para ahlu Al-Qur'an adalah yaitu bahwa mereka memiliki derajat yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan tentu para ahlu Qur'an adalah lebih dekat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih tinggi derajatnya di hadapan orang-orang atau di tingkatan orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan mereka atau mempergauli mereka sesuai dengan derajat mereka. An-nunzilan nasa manazilahum. Manazil, ya. Ada orang yang mungkin orang awam, namun dia memiliki posisi yang tinggi, namun di Al-Qur'an dia sangat jauh. Maka berbeda pengamalan mereka atau pergaulan kita kepada mereka terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Qur'an, walaupun dia bukan adalah orang yang memiliki jabatan tertentu di sisi dunia. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebelumnya memasukkan terkait orang-orang yang harus kita muliakan, yaitu para penghafal Al-Qur'an, para orang yang mengamalkan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, dan juga para orang tua, dan juga pemimpin yang adil. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, an-nunzilan nasa manazilahum. Dan di antara manazil yang sangat tinggi adalah yang dimiliki oleh para penghafal Al-Qur'an yang tentu yang mengamalkan Al-Qur'an dengan baik dan istiqamah di atas jalan para salafus saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Taib, mungkin sekian dulu lanjutan dari kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bernilai di sisi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat bagi para pemirsa yang mendengar. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.